Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Oke, sebelum mulai, alangkah baiknya kita kan materi pelajarannya spreadsheet ya, boleh disiapin bahan belajarnya dimulai dari buku, bahan materi, dan perangkatnya mungkin ya karena kita nanti akan praktik. Oke, sebelum mulai, saya mau nanya dulu, apakah hari ini semuanya hadir semua? Hadir Pak. Hadir semua ya. Oke, sebelum masuk, langsung aja kita masuk ke materi kita pada hari ini. Oke, hari ini itu kita pertemuan keempat ya. Iya Pak. Oke, jadi sebelum masuk ke materi inti nih, kita mau ajak diskusi kalian juga. Kita review sama berpikir sedikit nih. Sebelum materi sebelumnya itu, kalian udah mempelajari tentang apa aja? Ada yang bisa jawab? Ya, tadi mungkin kemarin kita udah belajar tentang apa itu pengertian spreadsheet, software, jenis-jenisnya. Terus juga pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang karakter sel, cara mewarnai dan mengotak-atik sel lah intinya gitu. Tapi kalian tahu nggak sih spreadsheet yang biasa kita gunakan itu di kehidupan sehari-hari bisa kita terapin biasanya kita pakai buat apa? Buat jualan. Buat bikin laporan. Buat gajian. Ada bikin tugas, ada bikin laporan, ada apa lagi buat jualan tadi ya. Oke, itu semua benar. Mungkin di sini ada saya sebutin ya. Nah, ada absen dan nilai. Mungkin kalian juga bisa nih pakai Excel buat absen. Hitung tuh hari-harinya, per minggunya berapa. Terus juga bisa kita mengukur data nilai teman-teman semua, misal data nilai UTS, UAS, dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Rekap data identitas. Identitas nih misal data diri kalian. Misal sekelas ini ada berapa? 31 itu mau direkap di Excel datanya bisa apa enggak? Bisa. Ada data umurnya mungkin, data alamatnya, data IPK-nya misalkan gitu ya. Terus juga dalam sehari-hari pun juga ada gaji pegawai kalau dalam dunia kerja. Kita bisa aja pakai gaji pegawai itu kita rekap di Excel gitu. Jadi gaji pegawainya nanti kita bisa ukur nih per bulannya berapa, dia dapat bonus atau enggak, dia dapat potongan atau enggak, dan lain sebagainya itu bisa direkap di Excel. Dan ada lagi transaksi akuntansi, ini juga selinear ya dengan kalian juga tadi ada ribut untuk penjualan, untuk dan lain sebagainya itu benar banget kita bisa gunain Excel ini untuk bertransaksi gitu, untuk merekap gitu, dimulai dari transaksi pemasukan atau pengeluaran, terus juga ada transaksi penjualan dan pembelian itu bisa banget kita rekap di Excel. Oke. Next nih. Dari transaksi-transaksi tadi, kita tuh bisa aja pakai Excel, tapi kita jangan lagi pakai Excel itu input manual, jangan ya. Tapi gini, nah pakai Excel dengan rumus. Jadi percuma kalian dikasih Excel, tapi kalian masih aja gitu, tinggal kopas aja ke Excel gitu. Kalian tulis terus baru kopas itu jangan. Apalagi kalian ngitungnya masih pakai kalkulator terus dipindahin doang gitu, itu jangan ya. Karena di Excel itu juga udah disediain rumus-rumusnya, jadi kalian tinggal pakai aja rumus yang di situ. Oke, itu juga berkaitan nih. Selanjutnya ada yang tahu simbol-simbol apa yang ada di depan? MTK. Simbol plus, simbol Kali. Pembagian. Nah, ini tuh simbolnya tadi yang kalian sebutin. Itu termasuk dalam kategori simbol matematika. Nah, kaitannya di Excel apa? Simbol-simbol matematika itu juga tadi bisa kita terapin nih dalam mengolah data tadi ya. Data absen, data gaji, data transaksi, dan lain sebagainya itu bisa diterapin di Excel menggunakan simbol dan rumus itu. Dan itu juga materi kita pada hari ini. Tapi sebelum masuk materi kita harus tahu dulu ya, apa itu rumus, apa itu fungsi. Kalau rumus itu biasa dikenal dengan formula. Formula ini pengertiannya adalah suatu persamaan
yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada di worksheet. Bedanya apa dengan fungsi? Bedanya itu kalau tadi formula itu persamaannya, kalau fungsi itu udah rangkaian rumusnya. Rangkaian rumusnya yang terdiri dari beberapa argumen yang tersusun untuk dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Itu ya perbedaan formula atau rumus sama fungsi. Terus kaitannya dengan matematika apa? Kaitannya itu formula atau rumus matematika ini sama aja pengertiannya, cuma ya persamaannya berdasarkan matematika gitu, yang bisa kita pakai di worksheet dengan rumus matematika. Dan kalau fungsi pun juga sama. Fungsi itu udah serangkaian rumus yang terdiri dari beberapa rumus matematika yang sudah tersusun yang dapat digunakan sesuai dengan kategorinya. Jadi simpelnya gini, kalau formula itu persamaannya kita buat dulu nih, persamaan apa yang mau kita cari nilainya. Kalau fungsi itu kita udah ada rumusnya gitu, udah tersedia deh. Untuk itu kita ada Q&A singkat nih. Oke, jadi di sini ada Q&A, kalian bisa jawab bareng-bareng aja kali ya. Sistemnya gini, mungkin ada yang jawab opsi A, nanti boleh tunjuk tangan, opsi B boleh tunjuk tangan, dan lain sebagainya. Oke, di sini soal yang pertama itu ada suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus matematika yang tersusun sedemikian rupa dapat langsung digunakan sesuai kategorinya disebut. Oke, dimulai ya. Ada yang pilih opsi A, boleh tunjuk tangan. Nggak ada ya. Kalau pilih opsi B, boleh tunjuk tangan. Nggak ada juga. Opsi C. Oke, banyak nih opsi C. Opsi D ada yang pilih? Boleh tunjuk tangan opsi D? Nggak ada ya. Jadi mayoritas pada pilih opsi C. Langsung aja ya kita klik jawabannya. Jawabannya C, benar banget. Fungsi matematika. Jadi kalau fungsi itu udah ada rangkaiannya ya, udah ada terangkai gitu. Kalau formula itu masih persamaan. Oke, jadi sampai sini saya harap kalian udah bisa bedain ya terkait dengan fungsi dan rumus. Nah, kita langsung masuk nih ke jenis-jenisnya. Yang pertama ada jenis-jenis dari rumus matematika. Dalam Excel, nah ini ada 5 jenis ya. Yang pertama itu ada penjumlahan. Kalau di Excel kita biasa pakai transaksi penjumlahan itu menggunakan simbol plus. Untuk penerapannya bisa dilihat sendiri. Terus juga ada jenis yang kedua itu ada pengurangan. Kalau di Excel ini kita pakai tanda strip ya. Strip untuk melakukan sel angka yang mau dikurangin. Terus yang ketiga ada perkalian. Nah ini beda ya dengan manual. Kalau manual kan kita biasanya pakai silang ya atau X gitu. Tapi kalau di Excel ini beda, kita menggunakan simbolnya itu bintang. Juga ada lawannya perkalian yaitu pembagian. Pembagian ini menggunakan bukan juga tanda titik dua kayak di manual, tapi kita pakai tanda slash atau garis miring. Terus juga ada yang kelima perpangkatan. Nah perpangkatan ini menggunakan simbol segitiga kecil di atas ya, itu bisa dikenal di atasnya huruf angka 6 tuh kalau di keyboard itu untuk pangkat. Itu buat jenis-jenis rumus matematika yang ada di Excel. Q&A lagi, masih sama sistemnya, kita jawab bareng-bareng aja. Boleh dibaca dulu, nanti yang pilih opsi A, B, C bisa pilih tangan kayak tadi ya. Di dalam Microsoft Excel, jika ingin melakukan fungsi matematika perpangkatan pada suatu bilangan dapat menggunakan simbol B semua. Oke, jadi udah pada tahu kayaknya ya. Benar banget jawabannya itu B perpangkatan gitu. Jadi jangan sampai salah atau bingung lagi ke depannya kalau mau nyari nilai suatu pangkat di dalam Excel. Nah kalau tadi ada jenis rumus atau formula, sekarang kita masuk ke jenis fungsi. Jenis fungsi di dalam fungsi matematika di dalam Excel itu dapat dikategorikan sebagai banyak kategorinya. Bisa yang pertama itu ada fungsi pembulatan gitu. Jadi sailing ada fungsi sailing yang dapat menghasilkan pembulatan suatu angka ke atas. Lawannya sailingnya ada floor, sama dengan itu adalah fungsi yang membulatkan angka ke bawah. Kalau ada int, fungsi matematika yang membulatkan angka menjadi nilai yang paling dekat gitu. Terus juga ada fungsi akar pangkat nih. Yang pertama itu ada absolut, untuk mengabsolutkan nilai. Misal absolut ini ada suatu angka itu minus, tapi kalian mau kalikan bilangan itu dengan angka yang lain, tapi hasilnya itu nggak mau minus. Nah si absolut ini bisa dipakai gitu, jadi hasilnya itu plus.
Terus juga ada SQRT ya untuk akar pangkat 2, power juga sama untuk pangkat. Ini sama aja fungsinya tadi tanda kutip segitiga di atas, tapi ini pakai fungsi. Terus juga di dalam Excel kita juga bisa pakai untuk fungsi sudut nih. Kalau dalam matematika mungkin kalian nanti akan kenal dengan trigonometri ya. Jadi di matematika di Excel pun kita bisa pakai fungsi-fungsinya gitu, ada fitur-fiturnya tersendiri. Dimulai dari degree atau derajat yang bisa mencari suatu angka dari radian menjadi derajat, contohnya yang kedua ini ada radian, yaitu dari ubah dari satuan derajat ke satuan radian. Lalu ada sin konstan yang mungkin kalian familiar juga, itu kita bisa cari nilai suatu sudut dengan sin konstannya di Excel. Lanjut ke jenis fungsi matematika selanjutnya, ada fungsi logaritma. Jadi yang lihat di Excel itu juga ada fungsi logaritma nih kayak di matematika. Sama aja fungsinya itu ada yang pertama ada ln atau nilai log, atau di kepanjangannya itu natural logaritma dari suatu angka bisa dicari ya. Terus juga ada logaritma dari ini logaritma dari suatu angka sendiri itu juga bisa dicari lewat Excel. Dan fungsi lainnya itu ada pi itu biasa dipakai buat lingkaran ya, 3,14 bisa dipakai. Terus juga ada random, itu adalah acak dari 0 sampai 1. Dan itu fungsi-fungsi matematika gitu. Jadi dalam matematika pun kita bisa nerapin di Excel gitu, nggak perlu kita ngitung manual dulu baru diinput ke Excel, tapi kita bisa aja pakai fungsi-fungsi yang itu kita langsung input di Excel. Oke, ada Q&A lagi, masih sama, kita jawab bareng-bareng. Fungsi matematika dalam Microsoft Excel yang menghasilkan nilai dari suatu angka berupa nilai logaritma adalah Kayaknya semua juga udah pada paham ya. Kalau sin konstan tadi buat sudut, kalau logaritma ya buat logaritma, kalau ABS tadi buat apa? Absolut. Nah, jawabannya sama dengan lo. Oke, praktis perfect. Kayaknya kalau Excel itu kita teori doang itu nggak ini ya, kayak kurang aja gitu. Nah, di sini kita langsung aja kita praktekin ya tadi terkait dengan formula dan fungsi dalam matematika di dalam Excel. Oke, di sini udah tersaji ya kayak data transaksi akuntansi nih. Ada data 3 bulan pembelian PT Global. Di mana PT Global ini ada 2 bulan transaksi dari bulan Maret sampai bulan April. Dia beli meja, kursi, alat, tulis. Di mana setiap bulannya itu unitnya beda gitu. Jadi kita akan mencari tahu total jumlah pembelian, selisih, sama rata-ratanya. Di Excel untuk mencari total itu kira-kira kita pakai formula apa tadi? Pakai simbol apa? Perkalian. Dia ngomongnya bisa kecil. Jadi kita cari total ini dengan kali unitnya berapa. Kita pakai simbol perkalian tadi bintang, benar. Kali dengan harganya. Oke, seperti ini. Kalau di Excel juga, ini kita simple, kita bisa drag ke bawah aja, atau kita bisa klik 2 kali. Jadi kita muncul langsung total pembelian bulan Maretnya udah ketahuan. Terus selanjutnya untuk bulan April sama juga, masih sama, soalnya itu dikali unit dikali dengan simbol bintang, kita kalikan dengan harganya. Sama, udah muncul hasilnya, kita klik 2 kali dan muncul hasilnya. Sampai sini udah ketahuan nih, kalau kita mau mencari total dari suatu data itu kita bisa aja gunain fungsi kali gitu dengan simbol bintang. Selanjutnya itu ada jumlah pembelian. Kalau jumlah, kita mau cari jumlah nih antara 2 bulan itu, bulan Maret sama bulan April. Kalau jumlah berarti kita menggunakan simbol apa? Simbol plus, benar banget ya. Jadi total dari jumlah bulan Maret ditambah dengan total jumlah bulan April. Nah, keluar hasilnya kita klik 2 kali juga, udah ketahuan jumlah pembelian dari bulan tersebut. Nah, lawannya jumlah, kita ada selisih nih. Kita misal mau mencari kenaikan atau penurunan nih, kita penurunan bulan sebelumnya setelah bulan setelahnya gitu. Kita mau cari nih selisih harganya berapa gitu. Kalau selisih kita di Excel pakai apa? Min. Min kalau di Excel simbolnya apa?
Strip ya. Jadi apanya yang di strip nih? Total bulan April Aprilnya dikurang. kita strip dengan bulan sebelumnya, yaitu Maret. Oke, jadi ketahuan nih selisih pembeliannya itu udah ketahuan. Kita klik 2 kali juga. Nah, muncullah seperti ini. Terus kalau sekarang rata-rata pembeliannya nih, ada yang bisa tahu gimana cara nyari rata-rata? Average itu sebenarnya untuk statistik. Nah, kalau ini kan kita masih matematika ya. Bagi garis kiri. Dibagi dua. Apanya yang dibagi dua? Total pembelian, benar banget. Jadi total pembelian 2 bulan itu kita bagi 2. Kenapa ada 2? Ya karena bulannya 2 bulan. Sebenarnya jago nih. Jadi rata-rata pembelian kita klik 2 kali aja. Jadi kalian ke depannya juga bisa ya nerapin formula matematika ini ke dalam keseharian kalian. Nah, kalau tadi ada formula, sekarang kita masuk ke fungsinya nih. Ini saya ambil beberapa aja, nanti kalian sisanya tadi yang banyak tadi kalian bisa explore sendiri di Excel gitu kan. Jadi yang pertama itu ada fungsi pembulatan nih. Ada angka yang koma-koma ini 63,869. Kita mau cari nih hasilnya mau koma ke bawah atau floor itu tadi koma tapi pembulatannya ke bawah ya. Jadi kita bisa aja pakai fungsi yang udah disediain Excel itu pakai floor mat. Kita klik aja selnya yang mau kita bulatin. Nanti keluar. Itu untuk fungsi ya. Terus kalau akar, kita mau cari akar dari suatu bilangan. Ya udah, kita tinggal pakai rumus SQRT aja sama dengan. Kalau pakai sama dengan SQRT, kita klik sel yang mau dicari akar pangkatnya. Nah, udah. Jadi akar pangkat 4225 itu ya 65. Terus juga ada sudut nih, trigonometri tadi. Di sini ada angka sudut 45 derajat ya kalau trigonometri itu. Kita mau cari nilai cosnya. Ya udah, kita cari aja sama dengan cos. Kita klik sel yang mau kita cari. Enter. Nah, di bawah hasilnya sepertinya. Terus juga yang terakhir logaritma dari angka 75. Kita pakai fungsi logaritma, kita pilih, kita klik selnya. Jadi ini tuh memudahkan banget ya dari fungsi matematika tadi. Kita nggak perlu pakai kalkulator, kita nggak perlu pakai lihat tabel trigonometri dan lain sebagainya, itu nggak perlu gitu. Kalau di Excel kita udah tinggal pakai klik aja fungsinya, terus kita klik sel yang mau dicari, udah keluar hasilnya. Jadi nanti kalian bisa explore sendiri ya yang tadi fungsi-fungsi yang selanjutnya. Oke, jadi itu terkait dengan praktik fungsi dan formula dalam matematika di Excel. Jadi sekarang kalian buka soal yang saya kasih di bahan ajar. Di sini udah ada soal praktik buat kalian, yaitu ada daftar penerimaan pendapatan bengkel Purnama. Oke, jadi mungkin kalian bisa buat dulu Excel-nya dalam waktu berapa menit ya? 3 menit kali ya. Terus nanti kalian maju ya. Nah, di sini kita butuh 4 orang kali ya buat nyelesain data penerimaan pendapatan bengkel ini gitu. Nah, dimulai dari ada total pendapatan, ada laba sebelum pajak, ada pajak, dan laba bersihnya gitu. Oke. Yang mau selesai boleh maju untuk mempraktikkan. Ada? Oke, belum. Terus itu ya, 1, 2, 3 ya. Dari total pendapatan dulu ya, siapa yang mau nyelesain? Itu 1, 2, 3 baru jauh tangan ya. 1, 2, 3. Saluni total pendapatan. Terus juga ada sebelum pajak nih, siapa? Satu, itu dulu. Nah, karena tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan deh. Kalau di putaran ketiga ya, 1, 2, 3. Sasa. Dari laba sebelum pajak ya. Terus yang ke bawahnya. Ini dari depan nih, beneran. Yang
dari pajak ada 5% dari pendapatan jasa. Tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri lagi kayak. Cicak cicak. Dan kanan kiri. Kanan kiri ya. Oke, sebelah kiri dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Lani ya, Lani pajak lagi ya. Oke, lanjut. Sebelah kanan lagi, laba bersih terakhir. Udah, hitungan 3 ya. 1, 2, belum dulu dong. 14. 1, 2, 3. Bingung. Sampai berdiri ya. Oke. Pertemuan selanjutnya mungkin. Oke, jadi kita tepuk tangan, boleh maju ke depan buat nyelesain satu tadi dimana dari seru nih ya. Untuk mencari total pendapatan. Boleh sambil jalan ini. Iya, tadi pakai tanda plus ya. Kenapa plus tuh? Karena kan tambah. Pendapatan jasa ditambah pendapatan lain. Benar. Itu kita tambahin sama dengan. Kita punya pendapatan jasa ditambah. Benar ya. Jadi kalau total, sekali lagi kalau total itu kita pakai tanda plus. Tagihan. Makasih Pak. Makasih seru nih. Terus juga tadi yang kedua siapa? Sasa. Laba sebelum pajak, boleh silakan. Jadi kalau di dalam akuntansi juga ya kalau ada laba atau keuntungan itu kita bisa nyarinya dari pendapatan dikurangi biaya-biayanya atau beban-bebannya. Udah jadi aja. Laba sebelum pajak. Oke, udah tahu dari bulan Januari sampai bulan Mei. Terus lanjut ke pajaknya nih, 5% dari pendapatan jasa. Boleh. Asik hiburan. Gimana tuh cari pajak 5%? 5%. Dari pendapatan jasa dikali dari sekarang pendapatan jasa 2 juta. Benar. Nah, ya tinggal kecil aja. Terus yang terakhir ini. Untuk mencari laba bersih nih. Cara jadi laba bersih ya sama dengan. Nah, kali kita laba sebelum pajak. Ibu apa? Pajak 100.000. Terus 2 kali Pak. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong. Ya, yang udah paling bagus. Jadi sampai sini bisa kita ketahui sama-sama ya kalau kalian udah paham banget nih terkait materi kita. Oke. Nah, karena tadi maju kita ada sedikit apresiasi. Boleh maju dulu ada 4 orang tadi ya ke depan. Silakan. 1, 2, 3. Iga guru banget. Oke, buat yang lainnya mungkin kita pertemuan selanjutnya ya. Karena tadi kita udah praktik, saya mau nanya kalian nih, ekspresikan diri kalian setelah mempelajari rumus matematika. Yang pertama itu apa nih? Emot apa nih? Bingung kali ya? Nah, kedua nih emot apa nih? Nangis, pasrah kali ya, pasrah. Yang ketiga itu ada oke, paham. Jadi, gimana nih ekspresi kalian? Pasrah 2. Oke, jadi kan kebanyakan udah nomor 3 ya. Jadi semuanya dapat disimpulkan pada hari ini udah paham ya terkait dengan teorinya, praktiknya. Untuk kedepannya kalian juga harapnya bisa paham materi rumus matematika. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya, udah jelas ya? Oke, kalau udah jelas jangan lupa kerjakan penugasannya yang udah saya kasih juga ada pilihan ganda dan esainya itu untuk minggu depan. Oke, sampai sini selesai materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, semoga materi kita pada hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Selesai, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.